Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita duduk sendirian di malam hari, memandang langit, lalu bertanya dalam hati, jika Allah Maha Mengetahui segalanya, apakah Allah sudah tahu aku akan masuk surga atau neraka? Jika Allah sudah tahu segalanya sejak sebelum aku lahir, lalu untuk apa aku berusaha? Untuk apa aku sholat, berdoa, menangis, bertaubat? Pertanyaan ini tidak sederhana. Pertanyaan ini pernah menggetarkan hati para sahabat. Pertanyaan ini membuat sebagian orang putus asa dan membuat sebagian lainnya semakin takut kepada Allah. Maka hari ini, mari kita duduk bersama. Tenangkan hati, buka pikiran, dan dengarkan dengan iman. Allah Maha Mengetahui, bukan Maha Memaksa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 231. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun mengetahui bukan berarti memaksa. Contohnya begini, seorang guru tahu muridnya malas belajar. Guru itu yakin murid tersebut akan gagal ujian. Dan benar, murid itu gagal. Apakah kegagalan itu karena guru memaksa muridnya gagal? Tidak. Guru hanya mengetahui, bukan menentukan pilihan muridnya. Begitu pula Allah. Allah mengetahui pilihan kita, tetapi kitalah yang memilih jalan itu. Takdir sudah ditulis, tapi pilihan tetap di tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya. Lalu dituliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering membuat hati gemetar. Apakah berarti semuanya sudah selesai? Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu, apakah kami cukup pasrah saja dan tidak beramal? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Artinya, orang yang memilih jalan taat akan dimudahkan menuju ketaatan. Orang yang memilih maksiat akan dimudahkan menuju keburukan. Allah membuka jalan sesuai pilihan kita. Mengapa Allah tetap menghukum jika sudah tahu? Pertanyaan besar berikutnya, kalau Allah sudah tahu aku masuk neraka, mengapa aku masih dihukum? Jawabannya sangat dalam. Karena Allah menghukum berdasarkan amal, bukan berdasarkan pengetahuannya. Bayangkan seorang hakim, ia tahu seorang terdakwa bersalah. Namun hakim tidak boleh menghukum sebelum bukti nyata muncul di persidangan. Begitu pula Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menghukum hambanya kecuali setelah diberi akal, diberi petunjuk, diberi kesempatan taubat, diberi umur, diberi pilihan. Allah tidak zolim, manusialah yang menzolimi dirinya sendiri. Allah berfirman, dan Allah tidak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Surat Ali Imran ayat 117. Setiap dosa yang kita lakukan dengan sadar, dengan pilihan, tanpa paksaan. Setiap kebaikan yang kita tinggalkan dengan kehendak sendiri. Maka kelak di akhirat, mulut akan terkunci, tangan dan kaki akan berbicara. Dan saat itu, tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Doa bisa mengubah takdir? Ya, dengan izin Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini rahasia besar. Takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir yang tetap. Yang kedua, takdir yang bergantung pada usaha dan doa. Allah sudah tahu kapan kamu berdoa, kapan kamu bertaubat, kapan kamu menangis. Dan semua itu sudah tercatat. Doa bukan melawan takdir, tetapi bagian dari takdir itu sendiri. Taubat adalah bukti bahwa Allah belum menutup pintu. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Surat Az-Zumar ayat 53. Jika nasib kita sudah ditentukan tanpa harapan, mengapa Allah membuka pintu taubat? Jika neraka sudah pasti, mengapa Allah memanggil hambanya dengan penuh kasih? Jangan tanyakan aku masuk mana, tetapi tanyakan aku memilih jalan siapa. Pertanyaan yang benar bukan aku masuk surga atau neraka, tetapi hari ini aku memilih jalan siapa. Setiap sholat adalah pilihan, setiap dosa adalah pilihan, setiap taubat adalah pilihan. Dan Allah Maha melihat semua itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada satu perkara yang paling sering membuat hati manusia gelisah, maka itu adalah takdir. Banyak orang hidup dalam ketakutan, bukan karena miskin, bukan karena sakit, tetapi karena satu pertanyaan yang terus berputar di dalam hati. Jika Allah sudah Maha mengetahui segalanya, apakah hidupku ini masih berarti? Pesan penting pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah ini. Ilmu Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Allah Maha mengetahui, tetapi Allah tidak pernah memaksa manusia untuk berbuat dosa. Setiap maksiat yang dilakukan manusia lahir dari keinginan manusia itu sendiri, dan setiap kebaikan yang dikerjakan lahir dari pilihan dan perjuangan hati. Takdir bukan alasan untuk berhenti berusaha. Pesan penting berikutnya, takdir tidak pernah dijadikan alasan oleh orang-orang beriman untuk bermalas-malasan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa takdir sudah ditulis. Namun mereka adalah manusia yang paling giat beramal, paling takut berbuat dosa, dan paling kuat menjaga iman. Jika takdir adalah alasan untuk menyerah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang akan berhenti berdakwah. Namun justru beliau terus berjuang, bahkan ketika dilukai, bahkan ketika dicaci, bahkan ketika diusir. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Orang beriman fokus pada amal, bukan pada hasil yang belum terjadi. Allah menilai perjuangan kita, bukan hanya hasil dari akhir ceritanya saja, tetapi dari perjuangan di sepanjang jalan. Ada orang yang hidupnya penuh dosa, namun di akhir hidupnya ia bertaubat dengan tulus. Ada pula orang yang terlihat soleh, namun sombong dan merasa aman dari azab Allah. Maka jangan pernah berkata, "Aku terlalu kotor untuk masuk surga," dan jangan pernah merasa, "Aku sudah aman dari neraka." Karena yang Allah nilai adalah bagaimana hati bertemu dengannya saat ajal tiba. Ilmu Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Maha mengetahui dosa kita sebelum kita melakukannya, namun Allah tetap memberi kita waktu, memberi kita peringatan, memberi kita rasa bersalah, memberi kita pintu taubat. Jika Allah ingin menzalimi manusia, niscaya manusia tidak akan diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun kenyataannya, setiap hari Allah masih memanggil kita dengan kasih sayang. Doa adalah senjata orang beriman melawan keputusasaan. Pesan penting berikutnya, doa adalah bukti bahwa Allah belum menutup pintu harapan. Takdir bukanlah tembok, melainkan jalan yang bercabang.
Ketika engkau berdoa, sesungguhnya engkau sedang berjalan di jalan yang Allah sediakan menuju takdir yang lebih baik. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah lelah mendengar doa, yang lelah hanyalah manusia yang berhenti berharap. Putus asa adalah dosa besar yang tersembunyi. Pesan penting yang sering diremehkan. Berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Ketika seseorang berkata, "Aku pasti masuk neraka," tanpa sadar ia sedang menuduh Allah tidak Maha Pengampun. Padahal Allah berfirman, "Jangan berputus asa dari rahmat Allah." Maka selama masih ada detak jantung, selama masih ada nafas, selama mata masih bisa menangis, rahmat Allah masih lebih besar daripada dosa kita. Setiap hari adalah penulisan takdir baru. Pesan penting yang harus kita renungkan setiap pagi. Takdir hidup kita tidak berhenti ditulis saat kita lahir, tetapi terus ditulis setiap hari. Hari ini engkau memilih sholat atau meninggalkannya. Hari ini engkau memilih jujur atau berbohong. Hari ini engkau memilih memaafkan atau membenci. Semua itu adalah goresan takdir yang engkau tulis sendiri dengan izin Allah. Neraka dan surga bukan sekedar tempat, tapi akhir dari pilihan. Pesan penting berikutnya, surga dan neraka bukan undian, tetapi konsekuensi dari jalan hidup. Surga adalah tempat orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Neraka adalah tempat orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa taubat. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka karena satu dosa kecil, dan tidak ada seorang pun yang masuk surga tanpa rahmat Allah. Rasa takut dan harap harus seimbang. Pesan penting yang menyeimbangkan iman. Takut kepada neraka tanpa harapan akan melahirkan keputusasaan. Harapan surga tanpa takut akan melahirkan kelalaian. Maka orang beriman berjalan di antara dua sayap. Takut akan azab Allah, berharap akan rahmat Allah. Dan disitulah iman tumbuh dengan sehat. Jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Pesan penting yang sangat mendesak. Taubat tidak menunggu kita menjadi baik. Taubatlah yang membuat kita menjadi baik. Banyak orang berkata, "Nanti kalau aku sudah berubah." Padahal tidak ada jaminan hidup sampai esok hari. Taubat hari ini meskipun masih sering jatuh, lebih dicintai Allah daripada menunda taubat tanpa kepastian. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau masih diberi waktu untuk mendengar nasihat ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memanggil namamu dengan kasih sayang. Jangan pernah berkata, "Dosaku terlalu banyak," karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jangan pula berkata, "Aku sudah ditakdirkan buruk," karena selama nafas masih berhembus, Allah belum selesai menuliskan akhir ceritamu. Ingatlah, yang Allah lihat bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sering kita bangkit dan kembali kepadanya. Jika malam ini hatimu terasa berat, jika air matamu menetes tanpa suara, jadikan itu sebagai sujud terpanjangmu. Karena tidak ada doa yang lebih jujur daripada doa yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Allah. Semoga Allah menutup hidup kita dalam husnul khotimah. Semoga setiap dosa kita diganti dengan ampunan, dan setiap air mata taubat kita diganti dengan cahaya di akhirat. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jika ada kekurangan, itu dari kami. Akhir kata, marilah kita pulang kepada Allah sebelum kita benar-benar pulang kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.